Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 100 Praktikan Lab Simulasi Komputer. Saya Wiranti Tiara Wijaya Segian, NPM 20058, dan partner saya Ahmad Fatil Fuad, NPM 20079. Di sini kami akan membuat video presentasi mengenai modul 1 Arena Lab Simulasi Komputer, di mana judul dan laporan kami yaitu analisis sistem antrian pelayanan pengiriman barang menggunakan software Arena. Untuk penjelasan laporan, pertama-tama akan dijelaskan oleh partner saya, Fuad. Lalu bisa dilanjut oleh saya, yaitu kami menganalisis tentang sistem antrian pelayanan pengiriman barang. Yang kita angkat adalah antrian pengiriman barang menggunakan software Arena. Yang pertama, untuk pengiriman barang sendiri adalah suatu kegiatan utama dalam perusahaan yang bergerak dalam jasa atau layanan logistik. Untuk simulasi sendiri merupakan kegiatan mereproduksi perilaku sistem menggunakan model yang menggambarkan atau mempresentasikan proses dari sistem kerja nyata yang bersangkutan. Lalu dilanjut untuk metodologi penelitian, kita menggunakan Arena dengan tahap pengumpulan data sebagai berikut. Akan didapat aktivitas pelanggan di ekspedisi pengiriman barang dengan pengukuran waktu dari 1 sampai 10, didapatkan rata-rata sebagai berikut dan total sebagai berikut. Lalu untuk dilanjut activity cycle diagram akan digambarkan seperti ini. Dari datang, menunggu, mengambil nomor antrian, menunggu antrian, lalu dipanggil hingga diproses. Lalu dilanjut untuk tahap pengumpulan data, itu diawali dengan memulai kegiatan, lalu untuk mencari studi pustaka dan studi lapangan, menentukan perumusan masalah dan tujuan penelitian, lalu ada penetapan batasan masalah, dan dilanjut untuk pengumpulan data yang seperti di atas. Setelah didapat data, akan diolah data menggunakan software Arena, lalu akan diverifikasi dahulu, lalu akan dilanjut oleh validitas. Maka akan didapat hasil dan pembahasan, lalu dilanjut kesimpulan dan saran hingga selesai. Selanjutnya, untuk pengaplikasian ke software Arena akan saya jelaskan. Di sini sudah ada tabel aktivitas pelanggan ekspedisi pengiriman barang. Terdapat 9 aktivitas. Yang pertama ada pelanggan datang, pelanggan mengambil antrian, pelanggan menunggu, pelanggan dipanggil, pelanggan masuk ruangan, pelanggan diperiksa, pelanggan memberi barang, pelanggan membayar biaya pengiriman, dan inspeksi. Terdapat 9 aktivitas yang tiap aktivitas itu memiliki 10 pengukuran dalam menit. Lalu, di setiap aktivitas itu, 10 pengukurannya di-save ke Notepad. Ini adalah 8 file notepad yang telah saya buat terlebih dahulu yang berisi 10 pengukuran dalam menit dari tiap aktivitas. Ini adalah software Arena yang telah saya buka. Yang pertama itu, kita klik basic process, lalu kita create, lalu habis create, kita klik assign. Setelah itu kita klik advanced transfer, kita pilih station. Setelah itu, kita ke basic process lagi. Kita pilih yang proses sampai 5 kali, karena aktivitas untuk session 1 itu ada 5. Setelah itu kita pilih route di advanced transfer, kita pilih route. Setelah route, kita pilih station. Setelah station, kita kembali ke basic process. Kita klik yang prosesnya 3 kali, karena di station 2 ada 3 aktivitas. Setelah itu, kita pilih assign. Setelah assign, kita record. Setelah record, kita pilih dispose. Oke, ini sudah. Setelah selesai semua, kita klik create 2 kali, terus name di sini kita ganti ke pelanggan datang.
Lalu ini untuk max artikelnya kita ganti ke 1. Lalu kita oke-kan. Setelah itu untuk assign 1, kita klik add. Untuk variabelnya itu pertama ada entity type. Lalu oke, kita add lagi. Yang kedua itu untuk variabel entity picture. Lalu kita pilih picture byte. Lalu oke. Lalu oke. Selanjutnya untuk station 1, kita klik 2 kali. Untuk namanya itu kita ganti ke stasiun pemeriksaan. Lalu kita klik OK. Lalu untuk mengisi proses yang pertama ini, kita pergunakan file notepad yang telah kita buat dengan mengklik Tools, lalu Input Analyzer, klik File, New, lalu File, kita klik Data File, Is Existing, lalu kita masukkan file notepad kita tadi. Yang pertama kita masukin Open, lalu untuk memunculkan expression-nya kita klik Fit, lalu Fit All. Lalu untuk expression di sini itu nanti kita copy, lalu kita masukin ke proses 1 yang ada di Software Arena. Lalu kita klik proses 1 ini 2 kali. Untuk namanya kita ganti ke aktivitas kita, yaitu pelanggan mengambil antrian. Lalu untuk delay type-nya itu kita pilih expression. Untuk units kita pilih minutes. Lalu untuk expression ini itu kita copy yang tadi, yang fit all tadi, kita copy, kita paste ke sini. Lalu oke. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk proses 2, proses 3, proses 4, proses 5 di setiap aktivitas kita. Setelah kelima proses ini sudah kita input, lalu kita ke row T1, kita klik 2 kali, untuk namanya kita ganti, itu menuju stasiun 2. Untuk row T time-nya itu 1. Untuk stasiun name-nya itu kita ganti ke stasiun 2. Units-nya itu kita ganti ke menit. Lalu kita klik OK. Lalu untuk stasiun 2, itu kita ganti ke stasiun pembayaran. Lalu kita klik OK. Lalu untuk proses 6, ke-7, dan ke-8 itu sama seperti kita menginput file notepad itu, seperti yang kita lakukan pada proses pertama tadi. Setelah sudah kita lakukan untuk proses ke-6, ke-7, dan ke-8, lalu kita klik 2 untuk assign 2. Di sini kita klik add, lalu untuk variabelnya kita pilih entity picture, kita pilih picture fan, lalu kita klik OK, lalu OK. Lalu untuk record satunya kita klik 2 kali, lalu kita klik add. Lalu untuk counter 1 ini kita ganti nama ke waktu total. Lalu kita klik OK. Kita klik OK. Lalu untuk dispose 1 ini yang terakhir, itu namanya kita ganti ke pelanggan pulang. Lalu kita klik OK. Setelah itu, setelah semua sudah kita isikan, kita klik Run, kita klik Setup, lalu untuk replication parametersnya, itu kita isi number of replication itu 10, lalu kita ke project parameters, itu kita centang semua, lalu untuk report, kita pilih yang Siman, summary report, lalu kita klik OK. Setelah itu kita run kembali, lalu kita klik Go. Kita tunggu untuk keluar hasil output notepad-nya. Lalu kita klik Yes, maka akan keluar hasil output dari software Arena yang telah kita jalankan tadi. Ini berupa file notepad, akan ada 10 replikasi
ini adalah replikasi pertama. Kita melihat replication ended at time-nya itu ada ini. Untuk waktunya itu nanti kita pakai yang ini. Ada 10 replikasi. Ini untuk replikasi kedua. Selanjutnya sampai 10. Ini adalah hasil output dari software Arena. Oke, untuk pengaplikasian software Arena cukup sampai di sini. Selanjutnya perhitungan akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Nah, setelah itu dilanjut dengan hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah verifikasi dan validasi. Kan dari software Arena didapat dari jam 1 dari 10, 2 dari 10, 3 dari 10, hingga 10 dari 10 akan didapat jam seperti berikut. Lalu untuk rata-ratanya jam sendiri 13,97 sekian. Dan apabila semua dikonversi ke menit, akan hasilnya seperti berikut. Untuk standar deviasi dan variansi sama, dicari dulu, habis itu dikonversi ke menit. Dengan N sama dengan 10, N-1 ya 9, maka didapat half-feed-nya yaitu 0,0373 sekian. Katanya sama dengan half-feed, oleh itu sama. Untuk N-aksen sendiri, maka didapat 1,96 dari atas. Untuk S-nya sendiri adalah variansi. S-nya sendiri adalah standar deviasi, akan didapat hasil sebagai berikut, bisa dibulatkan menjadi 3, yang artinya dibutuhkan sebanyak 3 replikasi. Yaitu untuk total waktu pengukuran ya didapat 3, makanya bilangan 1, 2, 3 sebagai berikut. Dan hasil output optimasi untuk replikasi 1, 2, 3 total waktunya sebagai berikut. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesa menyatakan H0 sama dengan mu1 kurangi mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 hingga mu2. Untuk H1, mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0, maka dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 hingga mu2. Untuk masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Bentuk variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 juga tidak harus sama. Berikut merupakan penentuan validasi dengan perhitungan Welch Confidence Interval. Didapat replikasi 1, 2, 3 dengan real system dan dibandingkan dengan Arena akan didapat hasil seperti ini. Maka H0 itu mu1 hingga mu2 sama dengan 0, sama seperti tadi, dan juga H1 sama yaitu mu1 hingga mu2 tidak sama dengan 0. Maka alfa sama dengan 0,05. Maka didapatkan dari tabel distribusi bahwa Tn-1 alfa per 2 sama dengan hasilnya yaitu 4,3027. Untuk HW-nya dibulatkan menjadi 3. Sehingga confidence level interval adalah 89,31 sekian kurang dari mu1 hingga mu2 kurang dari 95,51 sekian. Untuk analisanya dari analisis perhitungan dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output yang pada simulasi Arena. Untuk output simulasi sendiri bentuknya seperti ini. Dan untuk analisis outputnya dari hasil yang didapat diketahui bahwa hasil di antara pelanggan datang adalah 1, pelanggan masuk ruangan adalah 1, diperiksa adalah 1, pelanggan membeli barang 1, pasien membayar biaya pengiriman adalah 1, dan inspeksi 1. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut tidak valid. Untuk kesimpulannya, yaitu pengiriman barang merupakan suatu pengiriman yang melakukan penelitian dengan mensimulasikan proses produksi dari awal pelanggan hingga sampai proses inspeksi.
penelitian yang dilakukan ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dari tahap pengolahan data hingga didapat hasil dari pembahasan hingga selesai. Dan setelah dilakukan pengolahan data, diketahui tidak dapat antrian yang menyebabkan molornya proses waktu pengiriman barang. Untuk perhitungan half-width didapatkan hasil 89,313 sekian kurang dari mu1 hingga mu2 kurang dari 95,51 sekian, yang berarti H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu1 hingga mu2. Karena hasil penelitian ini tidak valid, maka tidak diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara real. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat, sehingga pada data simulasi antrian pelanggan tidak dapat antrian yang panjang, yang artinya aktivitas yang telah dilakukan sudah optimal dan tidak ada solusi perbaikan karena tidak terlalu panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.